Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Bakri, NIM 19073070, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan tentang administrasi layanan khusus. Yang A, konsep administrasi layanan khusus. B, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pustaka, labor, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi. Yang C, keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Materi pertama, konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pustaka, labor, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lainnya. Yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Yang pertama, fungsi perpustakaan sekolah adalah fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua, pengelolaan bahan pustaka sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung. Bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi. Yang kedua, katalogisasi. Ketiga, pemberian stempel. Keempat, pemberian nomor buku. Kelima, pengaturan buku di rak. Seterusnya, peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah.
Peranan tersebut antara lainnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susu koleksi. Yang kelima, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya ada laboratorium. Secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan perbuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah atau UKS tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut Jesse Fering William, pada buku Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah oleh Kusmin Tarjo tahun 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa, dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya, kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafeteria atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafeteria atau warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kafeteria atau warung atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria atau warung atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Selanjutnya, sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain, pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Selanjutnya, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Selanjutnya, kooperasi. Kooperasi berasal dari perkataan CO dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh
Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Anggota tersebut mengandung unsur-unsur bahwa yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan. Selanjutnya, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian penjelasan administrasi layanan khusus. Maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.